Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi untuk belajar. Ini adalah pengajaran tentang membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi. Ini bagian yang ketiga yang akan membahas tanggung jawab istri. Sebagaimana saya sampaikan bahwa dari sejak kelas 3 SD, saya mengenal Mazmur 112 dan menghidupinya. Dan saya sudah melihat janji itu digenapi di dalam hidup saya sampai hari ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Setiap kebenaran itu sudah saya alami dan dikenapi. Mari kita berdoa sebelum kita membahas lebih lanjut. Tuhan, berkatilah pengajaran hari ini khusus menyangkut tanggung jawab istri. Uraikan kebenaran-Mu, lembutkan hati kami, kaum perempuan, untuk dapat menerima sabda-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, lihat bagan ini. Yang bagian merah. Tanggung jawab istri. Apa tanggung jawab istri di sini? Yang pertama, dalam kitab Efesus dikatakan bahwa istri punya tanggung jawab untuk tunduk kepada suami. Dan ini bagian yang paling sukar untuk dilakukan oleh istri. Mengapa? Karena suami adalah kepala. Suami dicipta lebih awal. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Masalahnya, suami sudah tunduk duluan kepada istri di Taman Eden. Apa buktinya? Waktu Hawa menyodorkan buah terlarang itu, Adam tidak ada komentar apapun. Langsung hap
Demikian juga waktu Sarah menyodorkan Hagar kepada Abraham. Abraham tidak ada komen juga. Nah, saudara, mari jangan gunakan kelemahan laki-laki ini untuk merusak rumah tangga kita. Firman Tuhan tetap katakan istri harus tunduk kepada suami. Sama seperti jemaat tunduk kepada Allah. Kepada Kristus. Karena hubungan suami istri menggambarkan hubungan jemaat dengan Allah. Nah, kaum perempuan yang saya kasihi, marilah kita belajar menundukkan diri kepada suami kita. Karena itu jalan berkat. Hal kedua, bagaimana penundukan diri itu adalah menggambarkan kesalehan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dijelaskan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka akan dibawa kembali oleh Tuhan jika mereka melihat betapa salehnya dan murninya hidup istri mereka itu. Kaum perempuan yang saya kasih, kuasa penundukan diri sangat dahsyat. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan penundukan diri yang benar? Kita harus duduk di kaki Tuhan. Sama seperti Maria. Maria duduk dan dengar pengajaran Tuhan. Sementara Marta sibuk melayani dan mengomel. Tetapi Tuhan memuji tindakan Maria, karena itu Tuhan katakan satu saja yang perlu. Yaitu Maria sudah memilih bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Kaum perempuan harus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Sehingga engkau memiliki bagian yang tidak mungkin diambil, dirampas oleh siapapun dari kehidupan. Dalam Yesaya dijanjikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Juga di dalam kitab Petrus tadi dikatakan, perhiasanmu janganlah dari mengepang-epang rambut atau mengenakan perhiasan emas atau baju yang indah-indah. Tapi perhiasanmu haruslah berasal dari roh yang lemah lembut, batin yang tentram, dan itu hanya didapat di kaki Tuhan. Itulah perhiasan yang kekal, yang nilainya sangat mahal di hadapan Tuhan. Dikatakan demikianlah perempuan-perempuan kudus masa lalu menghias dirinya dan menghormati suaminya sampai dia memanggil suami itu Tuhan. Jadi dengan kita duduk di kaki Tuhan, itu juga sikap kita menghormati suami kita. Karena dari kelakuan yang Tuhan ciptakan dalam diri kita, membuat kita tunduk kepadanya dengan tulus, menghormati dia dan melayani dia dengan tulus. Dan itu membawa keberuntungan. Dalam kitab Amsal, perempuan yang terampil, perempuan yang cakap, perempuan yang bijak, perempuan yang takut akan Tuhan, nilainya lebih tinggi dari permata. Dari situlah suaminya memberikan kepercayaan. Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.
luar biasa. Ibu-ibu yang saya kasihi, mari simak kebenaran ini. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, dikisahkan di sana ada orang-orang yang sakit yang ada di tepi kolam Bethesda, macam-macam penyakitnya. Dan siapa saja yang turun lebih dahulu ketika kolam itu bergoncang, apapun penyakitnya pasti sembuh. Tapi ada seorang yang sudah 38 tahun di pinggir kolam itu, lumpuh. Dan dia belum sembuh-sembuh. Lalu ketika Yesus datang, Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Oh, dia mengomel, dia mengungkapkan banyak alasan. Tidak ada orang tolong saya. Ketika airnya bergoncang, selalu orang lain duluan. Saya nggak tahu kalau dia pernah nggak minta tolong kepada orang lain. Atau itu hanya pikirannya saja. Yesus tidak peduli, Yesus katakan, sekarang saya datang kepadamu, maukah engkau sembuh? Ketika dia merespon, Tuhan katakan, angkat tilammu kalau kau mau sembuh. Mungkinkah orang lumpuh angkat tilam? Mustahil. Tapi Tuhan bilang angkat. Dan ketika dia angkat, sembuh. Dan ketika itu Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi padamu yang lebih parah. Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu rumah tanggamu seperti apa. Jika engkau sedang mengalami pergumulan, firman ini adalah untukmu. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Ambil tanggung jawabmu sebagai ibu, sebagai istri. Tunduk kepada suamimu. Tuhan yang akan menobatkan suamimu yang tidak taat kepada firman. Melalui penundukan dirimu. Karena itu adalah sikap yang saleh. Tuhan yang akan menarik suamimu untuk bertobat. Kembali ke kitab Amsal. Amsal adalah merupakan undang-undang dasar kaum perempuan. Ketika kaum perempuan mau menjalankan tugasnya, ini harus menjadi dasarnya. Berbuat baik kepada suamimu seumur hidup. Perempuan ini adalah perempuan yang rajin bekerja, bukan pemalas. Yang mendatangkan makanannya dari jauh. Pelitanya tidak padam. Yang menaruh tangannya pada jentera, semua itu menandakan dia rajin bekerja. Ia membuat permadani lenan halus, kain ungu pakaiannya. Ia memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia mempersiapkan masa tuanya. Kekudusan, kemuliaan itu mengamalkan kekudusan. Ia memperhatikan kesehatan dirinya. Dan ia membuka mulutnya dengan hikmat bijaksana, dengan lemah lembut kepada anak-anaknya. Ia juga mendatangkan makanannya dari tempat yang jauh. Ia menjual ikat pinggang kepada pedagang. Dia seorang pebisnis. Ia mengulurkan tangannya untuk yang miskin. Lebih berkat memberi daripada menerima. Dia tahu. Dan siap menerima 4 ropi. Anak-anaknya akan memuji dia. Suaminya akan memuji dia. Pekerjaannya akan memuji dia. Tuhan akan memuji dia. Ibu-ibu yang saya kasihi, semua ini engkau dapat ketika engkau duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Percayailah firman Tuhan. Tuhan bilang satu saja yang perlu. Tunduk kepada Tuhan sehingga engkau bisa tunduk kepada suamimu. Engkau akan mendapat kekuatan mengabdi. Bagaikan Raja Wali terbang dengan kekuatan sayap. Apa yang kita pelajari hari ini?
Kaum perempuan yang saya cintai, engkau sebagai perempuan, sebagai istri, sekali lagi engkau harus tunduk kepada Tuhan, sehingga engkau dapat tunduk kepada suamimu. Jadilah istri yang dapat dipercayai oleh suami. Jika kepercayaan itu sudah hilang, perbaiki. Berbuatlah baik kepada suamimu seumur hidupmu sampai maut menceraikan engkau. Duduklah di kaki Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru, urapan yang baru hari lepas hari. Saya akan berdoa bagi ibu-ibu secara khusus. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, engkaulah sumber penyelesaian masalah. Hamba berdoa, di mana saja renungan ini didengar, pulihkan rumah tangga mereka. Ketika para istri mengambil tanggung jawab, para suami mengambil tanggung jawab, pulihkan dan sehatkan rumah tangga itu. Di dalam nama Yesus hamba mohon berkat ini. Amin. Sampai jumpa.